Gembong narkoba Murtala Ilyas dan 6 tahanan lainnya berhasil melarikan diri dari rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, pada 12 November 2024. Mereka menggunakan gorong-gorong sebagai jalur pelarian setelah menjebol teralis besi di kamar mandi. Kejadian ini terungkap saat petugas melakukan serah terima jaga dan menemukan beberapa ruang dalam keadaan terkunci dari dalam. Punto barang tersisa di gorong-gorong. Setelah pelarian tersebut, hanya beberapa barang pribadi yang tertinggal di dalam gorong-gorong, seperti topi dan sandal. Penjaga pos keamanan setempat, Effendi, menyatakan bahwa tidak ada alat pemotong atau gergaji yang ditemukan di lokasi. Menurutnya, barang-barang tersebut mungkin tertinggal karena basah atau tersangkut saat pelarian. Keamanan dan pengejaran. Setelah kejadian ini, gorong-gorong yang digunakan untuk melarikan diri telah diperbaiki dengan menambah lapisan terali besi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Namun, Effendi mengungkapkan bahwa terali yang baru dipasang masih dianggap rentan dan perlu diperkuat lebih lanjut. Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sedang melakukan pencarian terhadap ke-7 tahanan yang kabur. Mereka juga meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan para pelarian ini. Murtala Ilyas dan 6 tahanan lainnya berhasil melarikan diri dari rutan kelas 1 Salemba pada 12 November 2024. Pelarian ini tampaknya merupakan hasil dari persiapan yang matang dan terencana. Berikut adalah cara Murtala dan rekannya mempersiapkan kaburnya. Point 1. Penjebol teralis besi. Murtala dan kelompoknya pertama kali menjebol teralis besi di kamar mandi sel mereka. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk membuka akses ke jalur pelarian. Point 2. Memanfaatkan gorong-gorong. Setelah menjebol teralis, mereka melanjutkan pelarian dengan memasuki gorong-gorong yang terletak dekat rutan Salemba. Gorong-gorong ini berfungsi sebagai jalur evakuasi yang memungkinkan mereka untuk keluar dari area penjara. Point 3. Menghindari pengawasan. Investigasi menunjukkan bahwa pelarian ini mungkin telah direncanakan dengan baik, termasuk pemilihan waktu yang tepat ketika pengawasan di rutan tidak optimal. Beberapa laporan menyebutkan bahwa CCTV di area tersebut tidak berfungsi, menciptakan titik buta yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri tanpa terdeteksi. Point 4. Koordinasi antar tahanan. Murtala tidak sendirian dalam pelariannya. Ia bersama 6 tahanan lain, menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama di antara mereka dalam merencanakan pelarian ini. Point 5. Timing pelarian. Pelarian ini terjadi saat serah terima jaga antara petugas malam dan pagi, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil tindakan sebelum petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pelarian Murtala CS ini menyoroti adanya celah dalam sistem pengamanan rutan Salemba dan menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan di fasilitas penahanan. Kaburnya Murtala Ilyas dan 6 tahanan lainnya dari rutan kelas 1 Salemba pada 12 November 2024 menunjukkan adanya beberapa kesalahan keamanan yang signifikan. Berikut adalah beberapa faktor yang memungkinkan pelarian tersebut. Point 1. Prosedur penjagaan yang tidak efektif. Prosedur standar operasi, SOP, di rutan Salemba tidak berjalan dengan baik. Peneliti menyatakan bahwa ada kelemahan dalam asesmen risiko tahanan, terutama untuk tahanan dengan tingkat bahaya tinggi, seperti Murtala. Seharusnya, tahanan dengan risiko tinggi ditempatkan di sel khusus dengan pengawasan ketat, namun hal ini tidak diterapkan. Point 2. CCTV tidak berfungsi. Banyak kamera CCTV di rutan Salemba tidak aktif pada saat pelarian terjadi. Ketua Komisi 13 DPR mengungkapkan bahwa beberapa titik, termasuk area tempat pelarian, merupakan titik buta yang tidak terpantau kamera, sehingga memudahkan para tahanan untuk melarikan diri tanpa terdeteksi. Point 3. Waktu pelarian yang tepat. Pelarian terjadi saat serah terima jaga antara petugas malam dan pagi, ketika pengawasan cenderung lebih lemah. Petugas yang melakukan pengecekan menemukan pintu sel dalam keadaan terkunci dari dalam, yang menambah waktu sebelum mereka menyadari adanya pelarian. Point 4. Infrastruktur yang rentan. Teralis besi di kamar mandi berhasil dijebol oleh para tahanan, menunjukkan bahwa infrastruktur keamanan di rutan tersebut tidak cukup kuat untuk mencegah pelarian. Selain itu, gorong-gorong yang digunakan sebagai jalur pelarian juga memiliki akses yang kurang diawasi. Point 5. Overcapacity dan rasio petugas. Rutan Salemba mengalami overcapacity dengan rasio petugas keamanan yang sangat rendah dibandingkan jumlah tahanan. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi lebih sulit dan meningkatkan risiko pelarian. Keseluruhan faktor ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan prosedur operasional di rutan Salemba untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Reaksi warga setempat terhadap kaburnya Murtala Ilyas dan 6 tahanan lainnya dari Rutan Kelas 1 Salemba pada 12 November 2024 cukup beragam, mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap keamanan di lingkungan mereka. Point 1. Kekhawatiran keamanan. Warga merasa khawatir akan keselamatan mereka setelah mengetahui bahwa gembong narkoba dan tahanan lainnya berhasil melarikan diri. Hal ini menimbulkan rasa cemas, terutama karena lokasi pelarian berada dekat dengan perumahan warga di Jalan Percetakan Negara X. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka merasa tidak aman tinggal di dekat rutan yang memiliki celah keamanan seperti itu. Point 2. Tanggapan terhadap keamanan rutan. Warga, termasuk penjaga pos keamanan setempat, mengungkapkan kekecewaan terhadap sistem keamanan rutan Salemba. Effendi, seorang penjaga pos, menyatakan bahwa terali besi yang dipasang masih dianggap rentan dan perlu diperkuat lebih lanjut untuk mencegah kejadian serupa. Ia bahkan menyarankan agar terali didobel dan diperbaiki agar lebih kuat. Point 3. Peningkatan pengawasan. Sebagai respons terhadap pelarian ini, pihak rutan telah melakukan evaluasi dan perbaikan pada sistem pengamanan. Warga juga mengharapkan adanya peningkatan pengawasan di sekitar rutan untuk mencegah pelarian di masa depan dan menjaga ketertiban di lingkungan mereka. Point 4. Permintaan kerjasama masyarakat. Pihak berwenang, termasuk Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, meminta masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan para tahanan yang kabur. Ini menunjukkan upaya untuk melibatkan warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Secara keseluruhan, reaksi warga mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang keamanan serta harapan untuk perbaikan dalam sistem pengawasan di Rutan Salemba.